Meskipun dia tidak definitif kan punya kewenangan juga untuk menata pembangunan. Dan kewajiban. Dan kewajiban itu adalah tugas yang diberikan oleh negara kan. Yeah. Jadi kalau alasan karena pejabat tidak bisa maksimal ya menurut saya itu alasan yang tidak bisa kita terima. Tetapi apapun begini, banjir di Jakarta itu kan sebenarnya konsekuensi logis dari cara kita memperlakukan Jakarta. Kan? Kalau kita kan kalau kita katakan Jakarta ini bisa dikatakan terkepung oleh masalah-masalah yang bisa menyebabkan banjir. Pertama sebagian di wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut. Kemudian di daerah hulu juga cukup berpotensi untuk mendatangkan banjir. Kemudian Jakarta dilewati oleh 13 sungai besar. Jadi ya kalau Jakarta banjir menurut saya itu sesuatu yang wajar, tetapi sangat tidak masuk akal kalau kita sebagai manusia yang punya akal untuk tidak mengatasi banjir itu. Dan kita punya kemampuan untuk itu. Yang penting adalah kemauan dari semua pihak, baik itu pemerintah, baik itu pengusaha atau dan juga masyarakat itu harus bersama-sama mengatasi banjir. Paling tidak meminimalisasi banjir lah. Kalau untuk menghilangkan sama sekali saya pikir juga sulit. Cukup butuh waktu yang cukup lama dan usaha yang ekstra keras, tapi bukannya tidak bisa. Kita selalu mengatakan bahwa masalah Jakarta tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah Jakarta. Karena ya namanya saja sudah ada Jabodetabek. Dulu pernah ada usulan untuk semacam kepala mega kawasan Jabodetabek, Bopunjur malah sampai seperti itu. Apakah kemudian ini memang bisa diselesaikan oleh Gubernur Jakarta saja atau seperti apa Mas Yoga? Ya tidak bisa, karena kan penyebab banjir itu tidak hanya datang dari Jakarta, tapi juga daerah-daerah sekitar. Makanya kemarin kan ada kawasan aglomerasi dan itu katanya nanti akan dipimpin oleh waktu itu kan ada wacana untuk dipimpin oleh seorang wakil presiden. Wacana. Nggak jadi kan? Jadi kita tunggu aja apakah pemerintah, baik pemerintah daerah Jakarta maupun pemerintah pusat itu betul-betul punya kemauan yang lebih besar dibandingkan sebelum-sebelumnya untuk mengatasi banjir Jakarta. Kita akan bahas itu Mas Jaka, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 30 Januari 2025. Jakarta masih banjir juga. Jakarta masih banjir juga. Persoalan banjir Jakarta masih menjadi masalah klasik. Dari tahun ke tahun, banjir terus mengancam mantan ibu kota Republik Indonesia ini. Penanganan banjir menjadi program prioritas setiap pergantian gubernur. Triliunan rupiah dana digelontorkan pemerintah Provinsi Jakarta untuk menangani banjir setiap tahun. Namun nyatanya banjir besar masih juga datang. Dana triliunan rupiah itu belum berbanding lurus dengan terbebasnya warga Jakarta dari banjir secara permanen. Tahun ini, Pemprov Jakarta menganggarkan 5,6 triliun rupiah untuk penanganan banjir. Sementara itu, untuk 2024, Pemprov Jakarta menganggarkan 2,85 triliun rupiah. Namun apa hasilnya? Banjir kembali merendam sejumlah wilayah di Jakarta. Hujan ekstrim yang mengguyur Jakarta sepanjang Selasa 28 Januari hingga Rabu 29 Januari dini hari mengakibatkan sejumlah wilayah terendam. Saluran air yang ada tidak mampu menampung air yang turun. Akibatnya, sebanyak 53 rukun tetangga atau RT terdampak dan sedikitnya 2.000 warga harus mengungsi. Curah hujan kali ini sebenarnya belum terlalu tinggi. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, curah hujan pada Selasa 28 Januari kemarin mencapai 150 mm per hari. Masih jauh dari curah hujan yang memicu banjir besar di Jakarta pada 2020 lalu. Curah hujan pada kala itu mencapai 377 mm. Pasalnya, kemampuan infrastruktur pengendali banjir Jakarta hanya cukup menangani hujan dengan intensitas 120 mm per hari.
Sementara itu, hujan turun mengguyur Jakarta kerap melampaui kemampuan tersebut. Maka, tidak mengherankan banjir terus menjadi ancaman bagi Jakarta. Persoalan banjir Jakarta juga bukan cuma lantaran infrastrukturnya yang tidak mampu menampung curah hujan yang tinggi. Banjir Jakarta adalah persoalan kompleks dan membutuhkan penanganan lintas bidang. Jakarta menjadi penampung air bagi 13 sungai yang melaluinya. Tentu di setiap musim hujan, sungai-sungai itu membawa air kiriman dalam jumlah besar. Belum lagi persoalan lingkungan. Seluruh pesisir Jakarta yang seharusnya menjadi penampung air telah penuh bangunan. Bahkan kawasan pesisir di wilayah-wilayah tetangga seperti Tangerang dan Bekasi yang bisa menjadi penampung air juga kini terancam hilang. Kawasan tersebut telah dikuasai pengembang. Pengafling-kaflingan wilayah pesisir Tangerang dan Bekasi untuk pembangunan kawasan perumahan bisa berpotensi semakin menenggelamkan Jakarta. Apalagi jika wilayah laut di kawasan tersebut diuruk. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Gubernur Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta, Pramono Anung Rano Karno, yang bakal dilantik pada 7 Februari nanti. Pasangan Gubernur Wakil Gubernur Jakarta yang baru harus mampu menyusun program banjir yang mampu mengatasi persoalan curah hujan yang tinggi tersebut. Dengan dana penanganan banjir yang mencapai triliunan rupiah, mereka semestinya mampu meningkatkan kapasitas infrastruktur Jakarta. Penanganan banjir Jakarta butuh solusi yang ajak, bukan sekadar proyek. Stop banjir besar Jakarta bukan hanya ketika pemimpin memulai memerintah di awal-awal saja. Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda.
klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dan saat ini kita akan mendengarkan Mas Jaka pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah mendapat telepon dari pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Bapak Moko. Pak Moko, selamat pagi. Selamat pagi Metro. Ya Pak Moko, sedang kena banjir atau tidak nih saat ini Pak? Kebetulan di tempat saya hujannya nggak begitu tinggi curahnya ya. Jadi biasanya sih malah depan rumah saya itu kayak sungai gitu ya. Kalau agak tinggi itu sungai. Kalau Anda melihat Jakarta masih banjir juga nih tahun ini Pak saat kita bicara ini. Kira-kira ada sih, tidak sih menurut Anda Pak solusinya Pak Moko? Kalau saya dulu pernah berpikir gini, pada saat parah-parahnya Jakarta, saya juga pernah tinggal di Jakarta kebanjiran hampir hampir 1,5 meter dulu saya di Cipinang. Wow. Kalau logika saya kita bisa bikin bangun tol nih ya, tol kayak MBZ, jadi kan kita bisa di atas ya. Kalau saya berpikir kenapa kita tidak bisa bikin saluran air dari Bogor itu bikin seperti kayak tol di atas, langsung ke Muara, misalnya Muaranya kan kemana aja bisa tuh. Di ujungnya kita bisa bikin turbin juga. Jadi pemanfaatan itu, kalau saya selalu yang simpel-simpel. Kita bisa bangun tol. Gitu ya? Kenapa pada saat hal-hal seperti ini sekarang berlanjut, misalnya kebanjiran, ada banjir kiriman, kenapa kita juga tidak bisa melewat atas jalur-jalur yang kosong, kita lewati itu buat air, bikin katup di situ, buka tutup bisa. Sehingga pada saat volume tinggi buka, pada saat volumenya kecil tutup. Terus yang mungkin sedikit lagi teknologi ya. Saya kadang berpikir gini, ini kan kita penanganan banjir itu kadang-kadang kayak di Indonesia itu posisinya posisi viral terus. Setiap viral baru sibuk. Padahal kalau saya lihat ya penanganan banjir ini ada yang tidak memerlukan biaya tinggi. Misal kerja bakti masing-masing dari tingkat RT, RW itu kan hanya tinggal organisasi kita berjalan apa enggak. Ada mungkin dari lurahnya segala macam turun ke lapangan. Kalau saya lihat gini, kayak saya kemarin perjalanan ke daerah Cibubur ya. Cibubur ini kan permukaan tanah itu agak naik. Itu airnya di jalan bukannya di saluran. Jadi ini yang mengakibatkan bahwa bukan hanya akan air menggenang, tetapi lebih baik akan merusak infrastruktur yang lain, misalnya jalan. Karena coran juga kalau semuanya ditimpa air terus kendaraan lewat terus pasti hancur. Mungkin juga. Ini pemerintah ya jangan hanya bisa membangun, tapi perawatannya kadang-kadang tidak bisa. Di Indonesia itu begitu, perawatan yang tidak ada. Mungkin terima kasih Pak Moko dari Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Ada usulan untuk bentuk teknologi ya itu ya Mas Jaka ya. Apakah memang itu akan bisa menyelesaikan? Ya, yang penting adalah perlunya ide-ide besar kan seperti itu. Tadi Pak Moko katakanlah dia mengusulkan tol apa ya? Tol sungai namanya ya. Tol air sungai. Tol air lah ya. Jadi ya menurut saya ya apapun mesti dilakukan oleh pemerintah, tetapi tentu saja harus melalui kajian-kajian yang sangat matang. Sebenarnya kalau menurut kami itu juga tidak terlalu terlalu muluk-muluk kok ide-idenya. Sebenarnya ide yang dilakukan atau kebijakan yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan misalnya dengan sumur resapan waktu itu sebenarnya kan bisa kalau dilaksanakan secara konsisten itu kan bisa mengurangi dampak banjir. Waktu itu kan targetnya itu sekitar 1,8 juta, tetapi sampai sekarang itu baru puluhan ribu. Dan itu menurut saya perlu dilakukan atau dilanjutkan oleh Pak Pramono
Bang Dul nanti, dan dia sudah berjanji kan. Salah satu yang akan dilakukan untuk mengatasi banjir adalah memodifikasi kebijakan ketika zaman Pak Ahok dan ketika zaman Pak Anies. Yang baik-baik diambil yang baik-baik. semua. Pak Ahok waktu itu kan banyak diapresiasi dengan pasukan orange-nya. Dan itu akan diteruskan oleh Pak Pramono, kemudian juga soal sumur resapan yang menjadi unggulan Pak Anies juga akan tetap dilakukan. Jadi keberlanjutan yang baik-baik menurut saya tidak ada salahnya dilakukan. Karena banjir di Jakarta kalau tidak ada upaya-upaya yang sangat serius, tidak ada kesungguh-sungguhan yang betul-betul serius, pikir banjir akan selalu terjadi. Pertanyaannya Mas Jaka, apakah itu bisa hanya dikerjakan oleh Gubernur Jakarta meskipun nanti sudah akan dipilih, karena bicara hulu sudah di luar Jakarta, bicara pengembang-pengembang seperti di editorial di kawasan Bekasi, Tangerang yang mengurangi pesisir itu juga sudah bukan di kewenangan Jakarta. Tapi kita harus jeda dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, editorial Media Indonesia. Kita ada di bagian akhir, pemirsa. Mas Jaka, apa yang segera bisa dilakukan untuk meredam banjir di Jakarta? Ya, saya pikir mesti sebenarnya kita selalu mengingatkan hal ini ketika banjir terjadi ya. Yang kita pertanyakan, yang kita inginkan adalah politik will yang betul-betul kuat baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tadi Bung Leo betul ya, Jakarta, pemerintah Jakarta tidak bisa apa-apa untuk mengelola di daerah hulu kan, itu kan udah lain daerah, makanya ini perlunya adalah campur tangan pemerintah pusat. Jakarta, Pemda Jakarta tidak bisa apa-apa ketika di daerah hilir, di daerah pesisir, apalagi yang berada di sekitar Jakarta itu untuk ikut campur. Padahal itu biasanya kalau korporasi ketika akan melakukan reklamasi, ketika akan membuat melakukan pembangunan perumahan di sana, itu kan biasanya harus campur tangan dari pemerintah pusat. Izinnya jadi pusat. Jadi mesti ada kolaborasi yang betul-betul erat antara pemerintah pusat dan daerah. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas daya tampung air di Jakarta. Kalau kita lihat data dari Walhi misalnya, dalam 39 tahun terakhir itu sudah ada 22.600 hektar RTH yang hilang. Kemudian juga data dari Walhi maupun dari Pemprov DKI, itu sekitar 90% lahan di Jakarta itu sudah tertutup beton. Jadi kondisinya memang sudah sangat parah. Kalau upaya yang dilakukan itu hanya sekedar biasa-biasa saja, hanya sekedar teknis, hanya sekedar memompa banjir, menyediakan pompa itu penting. Tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana mengurangi dampak yang diakibatkan oleh penyebab utamanya itu seperti apa? Yaitu adalah kapasitas daya tangkap air di Jakarta itu harus ditingkatkan. Salah satunya kembali lagi saya katakan, meskipun waktu banyak sekali Cerca, di Cibir, sumur resapan itu misalnya salah satu yang menurut saya efektif. Ya mungkin pelaksanaan di lapangan yang perlu dikontrol ketat, tidak asal-asalan. Karena itu kan waktu itu memang di beberapa daerah justru menjadi berbahaya bagi masyarakat. Kita berharap apa yang kita sampaikan ini juga bisa menyumbangkan bagi membuat Jakarta tidak banjir lagi. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pemirsa, dengan dana penanganan banjir yang mencapai triliunan rupiah, semestinya pemerintah Provinsi Jakarta mampu meningkatkan kapasitas infrastruktur Jakarta. Penanganan banjir Jakarta butuh solusi yang ajak, bukan sekedar proyek. Stop Banjir Besar Jakarta bukan ketika pemimpin memulai memerintah di awal-awal saja. Saya Leonard Samusi, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi
Download Metro TV Extend sekarang.